Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Shaimin shaimat rahimakumullah. Jumpa lagi dalam acara Kultum, kuliah 7 menit, diistilahkan seperti itu ya. Menjelang berbuka puasa, kita tetap berdoa pada Allah, mudah-mudahan puasa kita sampai saat ini oleh Allah diberikan pahala yang besar sesuai dengan tingkatan puasa-puasa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita sampai kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Amin, Allahumma amin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Yang kedua adalah shaumul khawas, tingkatan puasanya orang yang istimewa. Istimewa di sini adalah istimewa dari tingkatan pertama, di mana tingkatan pertama adalah puasa awam yang hanya sekedar menjaga kewajiban. Yang penting kewajiban dijalankan, kewajiban tidak makan, tidak minum, tidak jima, memenuhi syarat rukun yang ditentukan oleh syariat-syariat agama, maka tingkatan ini sudah memenuhi persyaratan puasa. Nah, ditingkatkan lagi maka disebut khawas, istimewa. Kenapa? Karena peningkatan ini tidak hanya sekedar menjaga kewajiban-kewajiban puasa, tapi juga menjaga bagaimana nilai-nilai pahala puasa itu bertambah bukan berkurang ya. Nah, disinilah penjagaan dari puasa khawas, istimewa, yakni menjaga agar kualitas pahala ketika melaksanakan puasa terus bertambah, bahkan bisa mempertahankannya dengan baik. Puasa ini tidak hanya melibatkan fisik ya, tapi juga melibatkan jasad rohani, melibatkan hati, di mana hati juga punya penyakit ya. Penyakit hati ini cenderung juga mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang puasa tapi melihat orang lain, tetangga dan sebagainya punya kelebihan rezeki, mulai iri. Ini penyakit hati yang harus dipuasakan juga. Punya melihat orang atau teman sukses, mulai muncul sifat dengki, penyakit hati. Nah, penyakit hati ini kalau tidak dipuasakan memang tidak sampai membatalkan puasa secara syariat, tapi nilai pahala berkurang. Disinilah puasa khawas, puasa istimewa. Bagi kelompok kedua agak istimewa karena melibatkan hati, di mana penyakitnya ditahan, kemudian penahanan itu kalau sudah riyadhah dilatih terus menerus akan terbiasa menjadi hati yang selalu menahan diri dari penyakitnya. Dan ini ada pada diri kita, shaimin shaimat, ada ya. Maka puasa yang kita jalankan memang sudah kewajiban, artinya sudah tidak terhitung punya dosa di hadapan Allah karena sudah menjalankan puasa. Tapi ingat, ketika berbicara pahala, maka di sini ada pahala yang dikurangi. Memang tidak membatalkan puasa, tapi pahala maksimal yang didapatkan dari puasa kita akan berkurang. Ya tadi itu salah satunya yang mengurangi adalah karena ada organ tubuh, anggota tubuh ataupun panca indera yang lain yang tidak berpuasa. Sebagaimana puasanya perut, tidak makan, tidak minum, puasanya nafsu, tidak bersenggama atau berjima dengan istri di bulan Ramadan. Inilah yang istimewa ya.
Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, Allah kunci mulut manusia, dikunci karena sering berbohong. Wa tukallimuna aydihim, kami akan memberikan tangan itu berbicara, berkuasa tangan itu berbicara. Kemudian kaki menjadi saksi. Ini semua berarti ada pertanggungjawaban dari anggota-anggota tubuh kita. Maka dari itu, puasa khawas, puasa istimewa, dia levelnya adalah menjaga bagaimana nilai-nilai ibadah puasa, nilai-nilai pahala puasa itu dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan dengan terus menjaga hati, mempertahankan hati untuk terlibat atau menjauhi dari penyakit-penyakit iri, dengki, dendam, hasad dan lain sebagainya. Sebaliknya terus diisi dengan hati dermawan, dengan hati yang punya tawadhu dan sebagainya. Insyaallah puasa khawas ini bisa kita raih dengan terus motivasi dengan iman untuk menjadi puasa yang lebih baik, puasa yang lebih baik insyaallah. Dengan harapan Allah juga menolong kita, membukakan hati kita untuk tetap termotivasi menjadi puasa khawas atau puasa istimewa. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.